Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan siang hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya semata di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bersama-sama melaksanakan ibadah sholat Jumat. Lain daripada itu, marilah kita berupaya sekuat tenaga untuk mengisi sisa-sisa hidup ini dengan penuh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sekuat tenaga berusaha menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Sebagai manusia hidup, tentu setiap saat, setiap waktu banyak persoalan yang menimpa dalam diri kita. Satu sisi kita setiap saat, setiap kali berdoa selalu mengharapkan adanya kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin. Ada beberapa hal yang patut kita renungkan dan patut kita amalkan kalau kita ingin mendapatkan satu kebahagiaan. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, arba'un man bu'yahuna khairum min khairid dunya wal akhirah. Ada 4 perkara sebagai kunci meraih kebahagiaan. 4 perkara sebagai kunci meraih ketenangan hidup. Kebahagiaan hidup tidak hanya lahir saja, bahkan sampai batin pun. Tidak hanya kebahagiaan di dunia saja, bahkan sampai kebahagiaan kelak kalau dari akhirat pada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di antara 4 hal itu? Yang pertama, kata baginda Rasul, yaitu qalban syakira, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Setiap saat, setiap waktu harus kita renungkan berapa banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking banyaknya kadang-kadang belum kita minta sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita hanya dituntut untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, seringkali kita abaikan perintah-perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu misal, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, Allah memberikan kenikmatan berupa rambut. Sejak lahir kita sudah dikasih kepala kita ini ada rambut. Mungkin hanya satu warna, ada yang hitam saja. Mungkin ada satu tempat yang warnanya pirang saja. Tapi kalau kita merenungkan sejenak, ternyata nikmat Allah ini cukup banyak. Rambut di satu kepala ini berapa ribu rambut yang tumbuh. Dan selama ini Allah tidak minta banyaknya rambut. Begitu juga dalam mulut ada gigi, sekian banyak gigi setiap tahun kita tidak diberikan sakit dari kita ibadah oleh Allah. Satu sisi, satu saat kadang-kadang ada 1-2 gigi yang robek itu saja. Kita seringkali menjerit-jerit, kita selalu teriak-teriak, merasa sambat seakan-akan Allah ini dendam dengan kita. Padahal hanya beberapa hari saja. Coba kita lakukan mulai lahir, kita tidak dikasih sakit gigi,
dan Allah tidak minta pajaknya gigi. Yang diminta hanya Allah. Kalau kamu saya kasih turun, saya kaki gigi, lidahmu bisa bergerak, bisa berucap, tolonglah keluarkan dari mulutmu ketika itu ucapan-ucapan yang baik. Jangan ucapan-ucapan yang menyakiti orang lain. Jangan ucapan-ucapan yang mengotori dirimu dan mengotori pada lingkungan yang ada. Hanya itu saja yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi rezeki. Mulai setiap tahun sampai sekarang ini, mulai lahir sampai sekarang kita lakukan berapa banyak rezeki air yang kita masukkan di dalam perut kita. Berapa banyak rezeki yang berupa beras kita masukkan dalam tubuh kita. Allah tidak minta pajaknya. Apa itu air, apa itu nasi, tidak minta pajaknya. Yang diminta oleh Allah, kalau kamu saja hidup semacam kita sekarang ini, waktunya sholat laksanakan sholat. Waktunya puasa, laksanakan puasa. Waktunya kita bermunajat, laksanakan munajat. Tidak usah dipaksakan yang banyak-banyak, walaupun sederhana saja, laksanakan. Ini sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita protes, seringkali kita minta, ya Allah, kenapa ya Allah sampai hari ini kekayaan kami masih begini-begini saja, usaha saya masih seperti ini saja. Ingat sejenak, berapa tahun panjang kita seperti ini, dan berapa puluh tahun panjang menikmati kekayaan yang diberikan oleh Allah. Ternyata kita disuruh sholat 5 waktu saja, seringkali terabaikan. Makanya ini pelajaran sangat berharga hadirin. Akhir-akhir ini kalau kita sering lihat berita-berita di Indonesia maupun di tempat yang lainnya, semuanya serba naik, semuanya serba pajak. Kalau kita tidak kita berkait dengan iman yang kokoh, tidak kita berkait dengan rasa tauhid kepada Allah, kita lupa akan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat as-samad, tempat kita bergantung. Segala persoalan hidup kita kembalikanlah, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu, kita akan patuh pada apa yang diperintahkan oleh Allah, baru kita tidak tolong kepada Allah. Ya Allah, kami sudah sholat, sekarang kami berdoa mohon pertolongan ya Allah. Tidak ada yang bisa menyelesaikan persoalan kami ini kecuali hanya Engkau ya Allah. Itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, dengan kondisi yang dalam situasi sangat mencekam, barangkali cari pekerjaan susah, dapat pekerjaan pajaknya luar biasa. Sekarang semuanya serba pajak, sementara kita masuk masjid, masuk sholat, disuruh sholat tidak pernah dimintai pajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan sejenak, kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Ini sebagai pengingat kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Ayo kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Dikasih kenikmatan berupa kesehatan, gunakanlah kesehatan ini pada hal yang positif, jangan kepada hal yang negatif yang bertentangan dengan syariat agama Allah. Dikasih ilmu, gunakanlah ilmu untuk mengantarkan manusia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih rezeki berupa uang, berupa kekayaan, berupa jabatan, semuanya kita gunakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang semacam ini bisa bersyukur kepada Allah sehingga kita bisa menilai sekecil apapun yang kita terima, kita akan bersyukur terima kasih kepada Allah. Kita tidak bisa membuatkan seperti ini kalau tangan kita, akal kita tidak digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga apapun yang kita terima, baik atau tidak, semuanya kita nikmati dengan rasa tenang, rasa syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semacam inilah yang akan diberi ketenangan oleh Allah, bahkan kelak di hari akhirat dia pun akan dapatkan satu kebahagiaan tersendiri yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, orang-orang yang akan diberikan kenikmatan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua kata baginda Rasul, lisanan dzakira, dikasih lisan selalu digunakan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lisan digunakan untuk teriak-teriak, mencaci maki orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain. Jangan. Itu termasuk kita mengingkari kenikmatan Allah. Kalau kamu ingin hatimu tenang, hidupmu bahagia dunia sampai akhirat, lahir sampai batin, maka dari ketenangan dan diberikan oleh Allah, gunakan lisanmu untuk selalu baik berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apakah kita baca ya Allah, ya Allah, ya Allah, atau Bismillah, Bismillah? Yang penting menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang sangat disayang oleh Allah, yaitu orang-orang yang beriman, jangan kamu kotori keimananmu, jangan kamu rusak keimananmu. Ingat, hai orang-orang yang beriman, kamu ini saya panggil, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa panggilan dan peringatan yang diberikan oleh Allah? Jangan kau rusak keimananmu. Caranya bagaimana? Udzkurullah dzikran katsiran. Perbanyaklah zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana saja dan kapan saja gunakan lisan kita untuk menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibukkan lisan kita untuk memperkaya zikir menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah, memujilah kepada Allah sejak pagi hari sampai petang hari. Perbanyaklah berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup hanya baca subhanallah, 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 atau kita lengkapi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah dan seterusnya dan seterusnya. Karena apa? Semua yang kita lihat, semua yang ada di sekitar kita, kalau bukan belas kasihan Allah, tidak akan ada di sekitar kita. Oleh karena itu, karena kita menunjukkan kelemahan diri kita, ketidakmampuan diri kita, dan itu adalah salah satu kebesaran agar kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ucapkan tasbih subhanallah, Engkau maha kuasa ya Allah. Ternyata di anak saya, satu contoh, dalam satu keluarga saya punya anak 3 ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Bibit yang sama dari saya, tempat penampungannya juga ibu yang sama, tempat kelahirannya pun juga sama, dalam satu tempat. Tapi begitu lahir, ternyata 3 bersaudara wataknya tidak sama, wajahnya pun juga tidak sama, bentuk kulitnya pun juga tidak sama, suaranya pun juga tidak sama. Maha suci Engkau ya Allah. Andaikan Engkau tidak kuasa, tentu saudara kita ini akan sama ya Allah. Hadirin, itulah sebagai ungkapan rasa syukur dan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perbanyaklah berzikir mengingat kepada Allah, perbanyaklah memuji bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan baginda Rasul selalu mengamanatkan kepada kita semuanya, umumnya dan khususnya kepada para sahabat. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, khususnya ya Sayyidina Ali, banyaklah kamu berzikir kepada Allah di pagi hari. Cukup sederhana saja yang diamalkan oleh baginda Rasul. Di antara sekian banyak amalan, Rasul memberikan amalan yang sangat sederhana, tapi sederhana ini mencakup segala-galanya. Yaitu apa? Sebelum subuh tiba, sebelum fajar datang, bangunlah kamu berzikir kepada Allah dengan baca tasbih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang pertama memuji kepada Allah Subhanallah, Maha suci Allah. Wa bihamdihi, dan segala pujian Engkau yang milik Engkau ya Allah. Astaghfirullah, setelah memuji kepada Allah, ya Allah, dosa kami banyak ya Allah, kami mohon ampunanmu ya Allah. Lalu bacaan yang ketiga, wa atubu ilaih, ya Allah, terimalah tobat kami ya Allah. Setelah memuji, menyanjung-nyanjung kepada Allah, kemudian kita mengakui diri kita adalah orang yang banyak salah, banyak dosa, kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat yang terakhir, wa atubu ilaih, ya Allah, kami bertobat kepadamu ya Allah, terimalah tobat kami ya Allah. Ini yang disarankan oleh Rasulullah. Bacalah pada saat fajar, sebelum fajar tiba, yaitu sebelum subuh, bangunlah, perbanyaklah baca kalimat tersebut. Kata baginda Rasul, maka dikasih tenang. Apapun yang kamu hadapi, Allah memberikan kebahagiaan dan ketenangan pada dirimu, lahir maupun batin, dunia sampai kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, demikianlah sekedar yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan khutbah yang pertama ini. Mudah-mudahan dengan sisa umur yang diberikan oleh Allah kepada kita,
Allah selalu membimbing setiap dari langkah kita, ditunjukkan ke jalan yang positif yang diridhoinya, dan pada akhirnya setelah waktu kita dipanggil hidup pada keharibaannya, mudah-mudahan orang-orang yang beriman, orang-orang yang memegang kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mati dalam kondisi husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu wal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.